Selama 300 tahun di dunia, aku sudah abaikan hal-hal duniawi. Sekarang filsafat hukum meroket. Pintu abadi? Buka. Jel akhir hukum ini, Tuan bisa jadi dewa. Iya, hebat. Tuan, jika kau tenang di sana, jangan lupa bahwa kami, aku masih mau melayani Anda, jadi pembantumu yang perhatian. Papa, angkat panggilan. Siapa itu? Di situasi serius ini, kenapa nggak atur mode gitar? Papa, angkat panggilan. Papa, angkat panggilan. Maaf, ponselku berdering. Halo? Ada apa? Nggak tahu, aku lagi kultivasi. Masih ingat 6 tahun lalu, pertemuan romantis di bar? 6 tahun yang lalu? Kamu wanita yang siksa aku semalaman, kan? Datang ke Villa Thompson. Temui putrimu yang 5 tahun. Putri? Mama coba lihat. Lulu, Kamu bakal segera ketemu papamu. Demi pertumbuhan putri, aku terpaksa cari dia. Ternyata aku punya putri. Tiga 300 tahun. Akhirnya punya keturunan. Tuan, selamat punya anak di hari tua. Hari ini aku nggak mau tingkatkan kultivasi lagi. Lain kali baru lanjut. Langit. Waduh. Tuan, mau jemput putrimu? Tuan, naik kendaraanku saja. Lupakan saja, peralatan kalian terlalu ribet. Kenzie. Baiklah, Tuan. Ternyata Kirin legenda berhasil dijinakkan Tuan. Aku mau menunggangi dan merasakan kecepatannya. Rido, navigasi ke Villa Thompson. Pilih jalan terbaik untukmu. Bertolak. Tuan, pelan-pelan. Masih perlu siapkan makan malam untukmu nggak? Mama, apa dia papaku? Maaf nak, aku nggak berguna. Ternyata cari ayah seperti ini untukmu. Ini putriku yang tersayang, kan? Enggak, selama ini kamu kurang kasih sayang dari ayah. Ayah janji bakal balas berkali lipat ke kamu. Lulu, putri kandungmu. Kalau kamu nggak percaya, boleh tes DNA. Nggak perlu. Lihat saja bentuk tubuh kecil ini. Kalau tanpa gen unggulku, mana mungkin melahirkan kamu yang unggul juga. Sepertinya mental dia kurang sehat. Lulu, pergi melukis saja dulu. Baik, Mama. Kamu jalin hubungan sama papa saja. Aku nggak bakal ganggu kalian. Lulu pengertian banget. Ini karena didikanmu. Cepat ceritakan sama aku. Aku sudah menyelidiki. Tanpa pekerjaan formal, mengelola organisasi promosi kepercayaan gaib di pinggiran kota. Khusus menipu janda dan pensiunan. Nggak tahu nilai barang. Kalau dibandingkan sama cincin di jariku ini cuma sebuah tongkat biasa. Aku memang kelola sebuah organisasi. Tapi apa yang aku ajarkan adalah bakat sejati. Para muridku adalah andalan. Cari kamu demi pertumbuhan anak. Butuh kasih sayang, ayah. Aku beri waktu 1/2 bulan. Jika kau puaskan aku zetuyu kau pulang. Seterusnya jadi ayahnya yang sah. Cuma jadi ayah? Sebenarnya boleh jadi suami juga. Bagaimanapun, aku nggak capek sama sekali. Nggak butuh pria. Setiap bulan aku kasih kamu biaya hidup 30 juta. Ingat, kedepannya jangan tipu-tipu. Aku harap kamu berubah jadi orang terampil. Bukan karena kamu telepon, aku sudah jadi dewa. Belum cukup terampil, Kak? Apa yang kamu bilang? Pres dia guru les untuk Nona.
sudah tiba di luar. Suruh mereka masuk saja. Baik. Jensen, aku tahu kamu terpaksa jadi penipu demi hidup, tapi kuharap mulai sekarang kamu jadi orang baik. Kata-kata bodoh seperti tadi, tolong ke depannya jangan bilang lagi. Apa yang aku bilang itu fakta. Kalau enggak, biar aku tunjukkan buka pintu abadi dan meroket, oke? Kamu benar-benar sudah nggak ada obatnya. Chelsea. Kalian sudah bekerja keras. Lulu, kesini. Lulu, ini Pak Leo. Juara berenang tingkat nasional. Ini Pak Wanto, guru piano internasional. Ke depan, mereka datang rumah seminggu sekali. Ayah, kamu... Tunggu. Aku bisa saja ajar Lulu. Kenapa harus carikan guru? Kamu? Sombong banget. Aku pernah juara nasional. Kemampuan kelas dunia. Kamu bisa aja lebih baik dariku. Chelsea, kamu yang undang aku ke sini. Kalau curiga sama aku boleh pergi sekarang. Betapa banyak nona kaya masih antre. Kalian salah paham. Dia bukan sengaja singgung kalian. Cepat minta maaf sama kedua guru ini. Ma, aku jelaskan maksudku kalian. Nggak sanggup. Apa? Maaf, kalian jangan marah. Kamu cepat pergi dari sini. Apa? Tunggu. Kepribadianku terhina. Nah, kalau yakin, berani tanding. Kalau kalah, minta maaf ke kami. Jensen, aku berusaha tingkatkan citramu di depan Lulu. Kamu jangan buat malu diri sendiri. Oke? Wanita tak tahu, pria yang menghamilimu sangat mengerikan. Baik, aku terima. Lulu, nanti lihat pertunjukan. Hore, semangat Papa. Nak, apa mau berenang dengan pakaianmu ini? Nggak perlu. Air kolam yang kotor ini nggak pantas untuk tubuhku yang murni. Baik, aku harap waktu kamu kalah, masih bisa sesombong ini. Mulai. Mama, kenapa Papa masih belum melompat? Dia tahu dirinya pasti kalah. Jadi menyerah. Lulu, Papa contoh yang buruk. Kalau kamu sudah dewasa, jangan seperti dia. Gak mungkin, Papa pasti sangat hebat. Papa, semangat, oke? Jensen, aku benar-benar nggak tahu. Panggil kamu ke sini benar atau enggak? Mama angkat telepon di luar dulu. Oke. Nah, perusahaan alami krisis besar, cuma keluarga Hadan yang bisa bantu. Sudah waktunya. Anak tersayang, Papa tunjukkan jurus andalanku, Kage Bunshin. Baik. Pengecut, berani menantangku? Ayo, sini. Astaga Papa, hebat banget. Apa Papa benar-benar bisa teknik sage? Papa hebat banget, aku juga mau belajar. Nek, ini cuma salah satu teknik Papa yang paling sederhana. Papa ajarkan semua, oke? Hore. Punya anak perempuan bahagia. Bukannya dia jauh lebih menarik dari kultivasi? Ayo duduk. Guru, aku bersalah. Bisa ajar aku belajar bareng Nona. Nah, sudah lihat kan? Orang ini nggak sadar diri. Malu sendiri. Kita harus berpikiran matang waktu melakukan sesuatu. Papa, aku bakal ingat. Nggak boleh seperti Om ini malu. Benar? Aku akui performamu tadi. Sangat mengejutkan. Bermain piano berbeda dari berenang. Itu seni, teknik mahir. Kamu nggak bakal menang dariku. Baik. Bahkan aku yang kasar dan tak mengerti musik. Harus cila. Bagaimana? Apa aku pantas ajar? Nona Lulu? Aku jujur saja,
Musikmu persis dirimu. Sampah. Kamu. Minggir. Ayo nah. Musik yang bagus. Dapat memurnikan jiwa kita. Kamu dengarkan baik-baik. Musik ini bagaikan bawa aku ke masa muda. Kita bermain-main di pantai, menikmati waktu yang terindah. Ini barulah musik yang sebenarnya. Mereka. Waduh. Anak kecil dilarang lihat. Jangan lihat. Belum pernah dengar musik yang penuh perasaan. Aku terinspirasi. Aku memutuskan belajar tekun. Terima kasih petunjuknya. Kalau begitu, aku pulang dulu. 2 orang nggak waras. Pak Leo, Pak Wanto, kenapa? Pengetahuanku masih dangkal. Gak sanggup ajar Nona. Maaf. Hah? Apa kamu tahu? Mereka guru berbakat di bidang piano dan renang. Dengan susah payah aku undang mereka. Aku cuma perlu tunjukkan diri. Sudah bisa buat orang berbakat. Yang kamu bilang terpukau. Mereka pergi karena kesal sama kamu. Aku. Mama, kamu salah paham sama Papa. Papa sangat hebat. Kedepannya, suruh Papa ajar aku saja. Anak kecil pun tahu jaga martabatmu. Apa kamu bisa bersikap matang? Lulu, Mama rapat nanti. Papa makan steak sama kamu di restoran. Oke? Aku mau Mama Papa makan bersamaku. Benar-benar putriku tersayang. Keluarga kami bertiga jarang berkumpul. Ayo, makan bersama. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Anak kecil lagi lihat. Jalin hubungan. Presiden mau urus krisis perusahaan. Cuma tuan muda keluarga Hadan yang bisa bantu. Kamu nggak bisa bantu, jangan buat kacau. Sayang, krisis apa? Bilang, mau orang, uang atau martabat? Aku bisa bereskan dengan sekali telepon. Aku cuma mau kamu. Jangan membual. Sudah, temani anak saja. Papa, kenapa nggak pakai mobil yang dikasih Mama? Sebab mobil ini nggak setara sama identitas papa. Mama bilang Papa keluarga sederhana, nggak banyak uang. Jadi, Lulu naik mobil biasa saja. Kamu. Siapa tuan Nona? Nak, papa jarang naik kendaraan. Keluar rumah. Tapi, hari ini mungkin hujan, jadi pilih saja salah satu dari mobil-mobil ini. Papa, apa Papa benar-benar dari keluarga sederhana? Nak, kurangi minuman manis. Nggak baik buat kesehatan. Nak, Koba TV. Cairan spiritualku koleksi bertahun-tahun. Oke? Oke. Enak nggak? Enak? Minum seteguk saja bisa panjang umur. Cara minum seperti Nona, mungkin bakal hidup kekal. Cuma keluarga tuan yang sanggup merawat anak. Dengan cara seperti ini, ya. Papa, aku lapar. Lapar? Biar papa masak untukmu. Oke? Oke. Kalian temani putri. Baik, baik.
Dik, imut banget. Kakek mirip orang terkaya di kota Dazet yang sering muncul di TV. Nona, panggil aku Arman saja. Di bawah bimbingan Tuhan, aku memang ada sedikit pencapaian. Kalau Nona suka, biar kamu yang jadi orang terkaya saja. Nona, mulai sekarang Gunung Naga Harimau jadi milikmu. Sekte langit juga. Istana bunga juga. Bu, keluarga seperti apa ini? Gawat, Tuhan mau makan aku. Berlatih keras 800 tahun. Kultivasi mau meningkat. Malah ditumis dia. Tutup usia. Tuhan mau makan binatang spiritual. Tolong. Hari ini harus tambah nutrisi putriku. Aku menang lagi. Kamu menang lagi? Nah, Naga hijau terakhir di dunia. Phoenix terakhir di dunia. Merak terakhir di dunia. Musnah semuanya. Chelsea, semua orang di kota Zando tahu cintaku sama kamu. Menikahlah denganku, jadi pasanganmu selamanya. Isi lubuk hati. Maaf, aku nggak berencana nikah. Aku ada uang dan penampilan. Kemampuanku masuk 3 besar di daftar langit. Apa kekuranganku? Kenapa kamu selalu menolakku? Pak Bobby, jangan marah. Wanita bilang nggak mau, berarti mau. Biar aku bujuk dia dulu. Kamu tunggu kabarku di rumah. Baik. Tapi, aku berharap kamu tahu, krisis keluarga Hanis, cuma aku yang bisa selamat. Nah, sekarang bukan cuma perusahaan. Terjerat krisis keuangan. Kondisi kesehatan kakekmu juga makin memburuk. Besok ulang tahun ke 70 kakekmu, nenekmu undang Dokter Lando untuk mengobatinya. Dokter Sahir cuma minta satu syarat. Kamu nikah sama dia. Apa? Keluarga Hanis buntu. Cuma nikah ke keluarga kaya. Baru bisa bantu keluarga bangkit. Pak Bobby dan Dokter Lando sama-sama orang hebat. Kamu pilih salah satu. Bagaimana ketemu orang lebih hebat? Dari Lando dan Bobby. Dengan begitu, mungkin bisa menekan mereka. Agar turun tangan. Bantu aku lewati krisis ini. Dan mengobati kakek. Dewa Perang Langit gak pernah tunjukkan rupa dirinya terkait identitas aslinya, sekali lagi menjadi sorotan publik. Aku sudah ketemu ayah kandung Lulu. Siapa? Dewa Perang Langit. Suruh Jensen menyamar jadi Dewa Perang Langit. Untuk berlakon di pesta ulang tahun besok. Papa, masakanmu benar-benar hebat. Tentu saja, Papa bisa masak banyak makanan. Biar Papa kasih kamu satu hadiah lagi. Papa, apa Papa merasa IQ aku rendah? Selalu membodohi. Nah, kamu nggak tahu? Ini bukan kemoceng. Biasa. Ini alat terkemuka yang dimurnikan dengan darah Phoenix, naga dan merah. Saking kuatnya, Apa benar? tentu saja benar. Pakai kemoceng ini. Ambil versi kabar dibuat mamamu. Biar dia tak bilang kita makan sendiri. Kita nggak panggil dia, pasti marah. Papa perhatian banget. Kalau sudah pulang, aku pasti bantu kamu hibur Mama. Baiklah. Putriku memang pengertian. Dinaselo, siapa guru? Kenapa kamu kesini? Di bawah petunjuk guru, aku menyikat dia negara barat. Menang telak, aku mau membalas budi baikmu. Aku cuma air kamu yurus. Belum gurumu. Tapi Anda, Duh, nak, cepat banget. Papa bawa kamu terbang ya. Papa benar-benar bisa terbang? Tentu saja. Ayo, sini.
Sudah siap? Sudah. Guru, apa aku benar-benar gak pantas jadi murid Anda? Guru. Nak, kamu terlalu banyak pikir. Tempat menjinjing sepatu tuan sudah sangat hebat. Betul. Apalagi yang kamu mau? Apa kalian? 4 jenius kota dasar. Sudah aku bilang, jangan makan di waktu terbang. Maaf, Papa. Sudah. Untungnya nggak ada korban jiwa. Nanti, suruh orang terkait dasar. Ganti rugi dia 10 kali lipat ke mereka. Ayolah. Diam. Sini. Pergi kemana saja? Kenapa nggak bisa dihubungi? Coba. Nggak ada sinyal di langit. Langit? Mama, Papa sangat hebat. Dia nggak cuma kenal banyak tokoh besar, dia juga bisa terbang. Bisa terbang? Apa kamu mau coba? Ini ada debu, bakal alergi. Jensen, sudah kuingatkan, jangan bohongi anak. Baru saja 1 hari, prinsipnya saja sudah berubah. Dulu dia nggak bakal omong. Seperti ini. Itu karena dulu nggak ada aku. Bagi aku, terbang dengan pedang cuma teknis dasar. Apa? Mau aku bawa kamu terbang juga? Aku sudah muak sama kamu. Mama, kamu harus percaya Papa. Juga harus percaya pandanganmu sendiri. Dia bukan pria biasa. Dia sangat hebat. Mama percaya sama kamu. Nak, Mama bersalah sama kamu. Setelah besok, aku langsung suruh dia pergi. Lulu, pergi mandi dulu. Nanti malam Mama tidur berpelukan sama kamu. Tapi aku mau Papa yang peluk aku. Duh, putriku manja banget. Aku setuju sama ide ini. Kamu diam. Lulu, pergi. Baiklah. Papa tenang, cepat atau lambat. Ku biarkan kamu peluk aku dan Mama. Aku serahkan padamu. Besok hari ulang tahun kakekku, aku mau kamu pergi bareng aku. Kebetulan, anggap benda-benda ini sebagai kado ulang tahun. Tolong, jangan membuat malu lagi. Besok kamu hadir. Dengan identitas Dewa Perang Langit. Apa? Aku menyamar jadi orang lain? Aku adalah aku, berbeda dari yang lain. Aku sudah sehebat ini, kenapa harus menyamar jadi orang lain? Sini perintah. Kalau kamu gak setuju, pergi dari sini. Aku turut sama kamu, oke? Ingat, identitasmu Dewa Perang Langit jangan sampai terbongkar. Ya. Wanita ini selalu suruh aku rendahkan identitas, menyamar jadi tokoh kecil. Apa yang harus kulakukan? Nenek, ini ayah Lulu, Jensen Liam. Halo, semuanya. Semua ini edisi terbatas, aku pakai hubungan dan harga setinggi langit untuk membelinya. Ini mahkota yang pernah dipakai bangsawan di luar negeri. Apa aku kelihatan seperti putri? Cantik banget. Gak boleh sentuh barang. Bilang kamu anak liar yang gak punya ayah. Aku gak mau main sama kamu. Nak. Lulu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, nak? Pengemis ini sentuh barangku. Main sama-sama dong. Dia kotor dan busuk. Aku gak mau main sama dia. Kamu. Mamaku bilang ayahnya pengecut. Dia anak liar. Lahir dari mamanya. Sama pria lain. Siapa yang ngajar kamu omongan ini? Lulu, jangan takut. Mereka omong sembarangan. Apa omongan putriku salah? Bukannya dia anak haram dari kamu sama pengecut ini.
Chelsea, dasar wanita murahan. Kalau sudah berbuat, harus berani tanggung jawab. Sekarang perusahaan mengalami krisis. Kakeknya juga jatuh sakit. Kamu nggak pertimbangkan keluarga. Malah bersama pengecut ini. Kamu sama sekali nggak pantas satu keluarga ini. Wanita murahan, undur dari Prestige. Dan dari keluarga Hanis, Maaf, Mama. Semua ini salahku. Aku nggak seharusnya buat masalah. Nah, apa kamu sangat suka mainan-mainan ini? Iya. Boneka Barbie dan mahkota. Sangat cantik. Kalau begitu, ayah beli dan hadiahkan untukmu. Oke. Beli? Mau beli pakai apa? Semua mainan ini edisi terbatas. Harganya di kisaran jutaan sampai puluhan juta. Cuma sebagian kecil dari mainan putriku. Pecundang sepertimu mau beli pakai apa? Papa paling sayang sama aku. Pengemis kecil, aku punya papa yang baik. Kamu punya papa yang miskin dan pecundang. Mahkota itu dipakai putri Diani. Bernilai jutaan pound. Tanpa koneksi. Kamu gak sempat melihatnya. Mau beli? Dan mimpi saja. Papaku tak hebat. Gak cuma kaya. Juga kenal banyak tokoh besar. Sejak dilahirkan, aku adalah putri salju. Kamu bakal jadi itik yang jelek selamanya. Lulu, jangan sedih. Mama belikan buatmu. Kamu mau pakai uang keluarga buat anak haram ini? Aku nggak setuju. Betul. Wanita muda sepertimu, mana sanggup pimpin perusahaan? Kalau sadar diri, bawa putrimu dan pecundang ini pergi mengemis saya. Kalian gak boleh tindas mamaku. Papaku bukan pecundang. Dia sangat hebat. Aku kasih kalian waktu 5 menit untuk antar mainan yang disukai putriku ke depanku. 5 menit? Apa kamu pikir dirimu penyihir? Atau Santa Claus dapat menghasilkan sesuatu secara gaib? konyol. Chelsea, dulu kakek memanjakan kamu, tapi aku nggak bakalan. Kamu lahirkan anak haram itu sudah buat malu keluarga Hanis. Sekarang satu-satunya jalanmu adalah nikah ke keluarga kaya buat bantu keluarga Hanis. Kalau enggak, kusir kamu dari keluarga. Dasar wanita tua, kenapa? Papa, orang hebat harus pertahankan citra yang dingin. Biar aku yang ucapkan kata-kata ini. Baik, Kalian bilang papaku pecundang. Tapi bagaimana kalau nanti dia bisa keluarkan benda yang lebih bagus? kalau dia mampu keluarkan benda lebih bagus, aku bakal panggil dia papa. Aku bakal live streaming makan kotoran. Kalau papamu gak sanggup keluarkan, gak cuma harus keluar dari keluarga Hanis, juga harus merangkak ke selangkanganku. Sepakat. Lulu, apa yang kamu katakan? Tadi dia omong sembarangan, nggak berlaku. Wanita murahan, Kara tak bisa ingkar janji. Aku kasih waktu 4 menit, tinggalkan keluarga Hanis secara inisiatif. Kamu yang lahirkan anak ini. Kamu juga yang pilih suami ini, tanggunglah akibatnya. Jensen, apa sebenarnya yang kamu ajarkan ke dia? Dia baru sehari denganmu. Prinsipnya sudah hancur. Itu berarti anak kita sudah dewasa. Ini hal yang baik. Kamu, Mama, kamu harus percaya sama papa. Kalau kamu gak percaya sama dia, setidaknya percaya sama aku. putriku. Kenapa kamu berubah jadi begini? Pengawal, bawa cucuku ke ruang baca agar tak terpengaruh anak liar ini. Kamu juga cepat pergi dari keluarga Hanis. Mulai sekarang, Chelsea nikah Dr. Lando. Pikundang, c'est pergi. Bawa anak harammu pergi. Berangkat lewat sini. Lewati. Ada tamu hadir. Arman Meron, orang terkaya di kota Dazab. Jaki Zanit dari Gunung Naga Harimau. Yanti Yusuf dari Istana Bunga. Siti Nelly dari Sekte Langit. Kasih hadiah. Kasih hadiah? Kasih hadiah. Untuk nona kecil. Wah, astaga. Mama, papa nggak membual kan? Beginilah kemampuan papa. Tuan, waktu mendesak, gak sempat siapkan hadiah. Kami terpaksa. Beli grup Dinoland. Kontrak akuisisi Dinoland dalam negeri. Nona kecil, silakan lihat.
Ini kontrak akuisisi di Nolan luar negeri. Ini kontrak perusahaan sinema di Nolan. Kalian berempat kerjanya nggak beres. Putriku masih kecil. Buat apa kasih perusahaan sebanyak ini? Di mana bonekanya? Di mana Putri Salju? Bapak, ini sangat bagus. Kedepannya aku biar di Nolan. Promosikan budaya kota Dazar. Putriku tersayang. Pebisnis sangat cerdas. Benar-benar keturunan papa. Sudah dengar belum? Taruh barangnya, lalu cepat pergi. Hei, Dadah, nona kecil. Siapa pecundang ini sebenarnya? Ternyata bisa panggil banyak tokoh besar. orang tadi sepertinya orang terkaya di kota Dazar yang sudah lama menghilang. Apa aku salah lihat? Mana mungkin? Dia cuma seorang pecundang. Mana mungkin tokoh besar? Bukannya 4 orang itu lansia dan janda. Yang ditipu Jensen? Nggak boleh. Aku harus buat mereka sepenuhnya percaya. Buka telinga kalian dan dengar baik-baik. Identitas suamiku yang sebenarnya adalah dewa perang langit yang menggemparkan dunia. Dewa perang langit? Ternyata cinta satu malam jadi dewa perang langit. Betapa beruntungnya dirimu. Dewa perang langit hadir. Silakan duduk. Haha, aku tunggu. Sebenarnya dia bukan dewa perang langit. Siapa kamu? Ini pria yang dicarikan nenekmu untukmu. Tuan muda sekte media langit. Lando saya, Dr. Lando. Dokter Lando, apa maksud Anda barusan? Dewa perang langit dan aku ahli 3 besar daftar langit. Kami teman lama. Tapi orang di depanku ini jelas bukan dewa perang langit. Selain itu, adegan tadi beberapa penipu yang dia cari. Buat tipu kalian. Penipu? Dia jelas seorang penipu sejati. Gawat. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Kamu lihat saja. Sudah kubilang jangan nyamar. Bukannya apa adanya lebih bagus. Sekarang terbongkar. Dia. Chelsea, demi harga diri, kok kamu tega suruh dia menyamar dewa perang langit? Benar-benar buat malu keluarga Hanis. Chelsea, ini Dokter Lando. Yang berbakat dalam medis dan kultivasi. Kedepannya, dia adalah suamimu. Nek, aku nggak setuju nikah sama dia. Dokter Lando kami undang khusus. Untuk obati kakek. Syaratnya biar kamu nikah sama dia. Kenapa? Demi keegoisanmu? Apa kamu mau abaikan kakek? Nenek, aku sangat puas sama Nona Chelsea. Sekarang Anda segera jemput kakek keluar, biar aku segera obati dia. Kalau begitu merepotkan Pak Lando. Bagaimana, Pak Lando? Kakek nggak terobati di tempat lain. Tapi nggak masalah bagiku. Duh, bagus banget. Benar-benar bagus banget. Hei, tekanan darahnya rendah. Tanda penuaan. Kalau pakai akupunktur begini, bakal bikin dia sekarat. Loh, nggak sangka kamu mengerti medis ya? Kamu nggak seharusnya sok tahu di depanku. Lihat, aku selamatkan kakek dan permalukan kamu. Kakek sudah sadar. Sudah sadar. Banyak dokter terkemuka nggak berdaya. Begitu Pak Lando turun tangan, langsung selamat. Benar-benar hebat banget. Lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Cepat berlutut menghadapku. Sekarang dia cuma bisa hidup segini. 3 tahun. Hahaha. 3, 2, 1. Tiga, 2, 1. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Pak Lando, apa yang terjadi? Putus napas. Aduh suamiku. Kamu nggak boleh mati.
Pak Lando, bukannya kamu mau obati kakekku? Kenapa sampai dia mati? Aku mana tahu tubuhnya selemah ini. Enggak, mesti alihkan tanggung jawab. Tadi aku sudah selamatkan dia. Karena kamu pengaruhi aku. Jadi aku kurang 1 jarum. Semua ini karena dia. Berani kamu pukul aku? Lagi omong sama siapa? Orang pertama yang berteriak seperti ini sama aku, rumput makamnya sudah setinggi 2 meter. Kakek, kakek, cepat sadar, kakek. Semua ini karena kamu bawa pecundang ini ke sini. Kalian yang celakakan dia. Memang kenapa kalau sudah mati, malaikat pencabut nyawa pun nggak berani angkat kepala di depanku. Apa yang kamu bilang? Sayang, minggir. Biar aku tunjukkan padamu. Jingan, apa yang kamu lakukan? Hahaha. Kamu obati orang pakai minuman ringan? Apa otakmu bermasalah? Dia sudah mati. Kamu masih saja nggak buat dia mati, tak tenang. Wanita murahan, apa seperti ini orang yang kamu bawa? Seluruh keluargamu pantas mati. Kamu jangan buat onar lagi. Apa yang kamu buat? Benda ini mahal. Aku nggak sabar sama kamu. Kamu pukul aku. Kupikir dengan toleransi, bisa lihat kamu berubah perlahan. Tapi aku salah. Kulihat darimu cuma kekecewaan, tanpa harapan sedikit pun. Aku benar-benar berharap, Lulu nggak pernah ada ayah sepertimu. Aku, Mama, jangan bertengkar sama Papa. demi anak, aku nggak mau bertengkar. Perasaan kamu padaku bakal hilang dalam 3 detik. 3. Pengecut! Chelsea sudah jengkel sama kamu. Masih saja nggak mau pergi. 2. 1. Segelas lagi. Segelas apaan? Istriku saja belum minum. Kamu teguk semua. Suamiku, kamu hidup kembali? Aku bisa berdiri. Aku bisa berlari. Aku bisa melompat. Mantap. Ini mustahil. Kamu benar-benar selamatkan kakekku. Ini cuma salah satu dari banyak kemampuan. Bagaimana? Suamimu Karen Khan? Kasih cuma. Jangan bandel. Mama, kan sudah aku bilang. Papa sangat hebat. Apa identitasmu sebenarnya? Duh, aku cuma Dewa Perang Langit hadir. Chelsea, aku bilang. Kalau sukses, bakal melamarmu. Aku sudah berhasil. Ternyata dia dewa perang langit. Kalau dia nikah sama dewa perang langit, bukannya kita tertekan. Pakai Tino. Bereskan pecundang ini. Kak Tino, ada yang menyamar dirimu. Merebut wanitamu. Kalau ini terjadi padaku, aku nggak sabar. Apa? Siapa bajingan itu? Tunjukkan diri. Aku mau bunuh dia. Sifatnya pasti bunuh kamu. Aku halang dia. Kamu lari. Dia cuma orang lemah. Berani bersikap semena-mena. Kamu. Dewa perang langit, kenapa begitu terkejut? Apa mungkin dia tokoh besar? Padahal aku mau berteman sama kalian dengan status orang biasa. Nggak sangka. Tetap saja dikenal orang. Kasih tahu dia siapa identitasku. Yang sebenarnya. Kak Tino, siapa dia sebenarnya? Kenapa kamu begitu terkejut? Dia. Cuma pecundang. Tadi aku cuma permainkan kalian. Dia cuma orang gak dikenal. Orang kecil. Aku memang gak kenal dia. Kak Tino, kamu bantu. Bikin kaget. Aku hampir tertipu. Kumalah nih palsu. Sudah aku bilang kan, mana mungkin wanita murahan ini kenal tokoh besar? Dasar pecundang. Banyak yang kagum padaku. Menyamar jadi diriku. Boleh aku maafkan. Kamu mau Chelsea? Masalah besar. Cepat berlutut. Seperti anjing. Merangkak keluar sambil menggonggong. Demi Chelsea, aku ampuni kamu. Dia ayah Lulu. Tak kubiarkan mati. Jensen, aku kurang pertimbangan. Biar aku halangi dia. Bawa Lulu kabur dulu. Mama harus percaya, Papa. Papa punya kemampuan buat selesaikan masalah. Aduh sayang. Nggak sangka kamu punya pandangan luas. Di usia kecil, kamu layak jadi putri kandungku. Ternyata kamu buaya darat. Yang ambil keperawanan Chelsea. Aku bunuh kamu.
Gawat. Kelihatannya ada pertunjukan asyik. Pergunakan Tino buat bereskan pecundang ini. Benaran sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kak Tino, Siapa lawanmu? Hah? Siapa serang aku diam-diam? Apa kamu nggak sadar diri? Apa nggak lihat kami sedang obrol? Masih mengoceh di sini. Sama sekali nggak sadar diri. Ternyata kamu yang pukul aku. Gerakannya cepat banget. kelihatannya kelebihan dia adalah teknik tubuh. Biar aku amati triknya, baru kasih serangan fatal. Kenapa Dewa Perang Langit juga ditaklukkan? Mama, Papa keren nggak? Ya, Kamu suka dia nggak? Kalau suka, ucapkan dengan berani. apa yang kamu bilang? Bagaimana sayang? Kan sudah kubilang, orang-orang kecil ini bukan apa-apa bagiku. Tapi kamu nggak percaya. Dasar! Berani pamer hubungan di depanku. Biar aku B. Nuh kamu, pedangku. Pedang naga? Kali ini kamu tamat. Pedang gila. Meminum darah. Hati-hati. Pisau rumahku saja. Lebih besar dari pedangmu. Pedang naga bersamaku bertahun-tahun. Bunuh puluhan ribu musuh. Kok begini? Nah, Papa tunjukkan satu jurus lagi. Oke, tepak tanganku. Mampu membelah langit. Tepak tanganku. Dapat membelah langit. Tino! Kenapa Dewa Perang Langit ditaklukkan? Mama, Papa sudah buktikan kemampuannya. Dengan kekuatan, Ya? kamu cepat cium dia. Akui kesalahan. Dulu, siapa yang ajar kamu seperti ini? Kamu menang curang. Terluka di medan perang. Kekuatan tak sampai 50%. Tunggu aku pulih. Kita bertarung lagi. Aku terjang kamu sampai mati. Kamu kalah telak. Masih berani bilang begitu. Sekarang dia fokusnya sepenuhnya di Tino. Serang diam-diam, pasti beri serangan fatal. Pengecut? Terima ajalmu. Sepatuku kotor. Nggak tahu malu. Dia pakai senjata rahasia. Papa, jurusmu tadi keren banget. Aku juga mau belajar. Boleh ajar aku nggak? Sayang, jurus itu kurang sopan. Kamu putri kecil, harus belajar jurus yang anggun, oke? Oak. Sayang, performaku hari ini 100. Boleh, Boleh cium aku? lain kali saja. Sekarang kakek sudah sembuh. Jensen juga sudah buktikan kekuatannya. Aku pikir dia pantas jadi menantu keluarga Hanis. Betul. Jensen memang boleh. Tapi kekuatanmu bukan bakatmu. Tapi karena Chelsea. Apa? Karena aku, Apalagi trik orang tua ini? Sebelumnya, aku mau cari seorang suami berbakat untukmu. Justru karena kamu punya fisik feminin. Yang sangat unggul dan jarang ditemukan. Pria bersamamu segera punya. Kekuatan butuh puluhan tahun latihan. Jensen justru contoh yang sangat baik. Tapi sayangnya, Jensen orang biasa. Kalau bersama Dr. Lando atau Dewa Perang Langit, kekuatannya bakal sangat besar. ternyata semua miliknya sekarang karena aku. Tunggu dulu. Istriku memang punya fisik feminin, tapi aku punya fisik maskulin yang lebih hebat. Kekuatanku karena pemahaman dan bakatku sangat tinggi. Nggak ada hubungan sama orang lain. Mustahil. Fisik maskulin sangat jarang ditemukan. Konon, fisik maskulin adalah fisik dewa. Mana mungkin kamu punya fisik maskulin? Aku hampir apa aja. Ya panggil aku pulang. Anak muda, kau mau jaga harga diri, tapi kau sudah untung sebesar ini. Dari cucu perempuanku, Aku bukan pandang rendah kamu. gak perlu jelaskan lagi. Kakek aku. Meski aku kasih dia kekuatan sekarang ini, dia juga bukan orang yang gak bisa dididik. Aku gak kuat lagi.
Ternyata wanita tercintaku dimenangkan seorang pecundang. Tapi, sekarang meski kita beraliansi, juga nggak sepadan lawan dia. Bagaimana kalau tambah aku? Kak Bobby! Kak Bobby, kenapa kamu ke sini? Kita bertiga, sebagai master 3 besar dalam daftar langit, juga suka sama Chelsea. Mana mungkin aku absen di situasi ini? Betul. Dengan Kak Bobby, sangat mudah bunuh orang ini. Kalian jangan bertindak gegabah. Aku dan Jensen sudah punya anak. Bagaimanapun, aku nggak bakal tinggalkan dia. Chelsea, anak ini sama sekali nggak serasi sama keluarga kalian. Dia nggak pantas sama kamu. Beda dari kami bertiga, latar keluarga, kekuatan dan bakat. Eksistensi terkemuka di dunia ini. Betul. Kalau dulu, bukan karena dia dapat kamu secara beruntung. Apa sekarang dia bisa sekuat ini? Dia cuma seorang tikus jalanan yang beruntung. Betul. Bunuh dia. Kamu pilih salah satu dari kami bertiga jadi suamimu. Hari ini dia mesti mati. Kalian jahat banget. Kalian keroyok orang, main kotor. Dik, di dunia orang dewasa, memang yang kuat tindas yang lemah. Orang bicara menurut kekuatan dan latar belakang. Papamu yang gak berguna itu cuma beruntung. Makanya ada pencapaian sekarang. Dia tanpa latar, tanpa koneksi. Bagaimana menantangku? Lulu, hari ini kamu ganti ayahmu. Aku akan mencintaimu. Dan mamamu sungguh-sungguh. Kenapa kalian bertiga mesti mondar-mandir di perbatasan kematian? Kalian ancam aku paling cuma patah tangan dan kaki. Tapi kalian permainkan istriku. Juga menanamkan nilai salah sama putriku. Kalian tunggu mati. Dasar pengecut. Kalau hari ini kami nggak tunjukkan kemampuan yang sebenarnya, apa kamu pikir dirimu sangat hebat? Kipas? Ini kipas bebas dari keluarga Hadan. Kekuatannya lebih besar dari pedang naga. Kak Bobby, kau sudah tunjukkan jagoanmu? Aku takkan diam lagi. Tongkat? Wow, tongkat penyedot jiwa keluarga Sahir. Kekuatannya setara kipas bebas. Wawasanku meluas. Pedang. Pedang naga di sini. Hari ini kami beraliansi. Kamu mau bertarung dengan apa? Tepuk tangannya mana? Sorakannya mana? Hari ini pecundang ini bakal mati. Meski Jensen kuat puluhan tahun, tapi dia pasti nggak mampu lawan mereka bertiga. Lagi pula, mereka punya senjata keluarga. Jensen pasti kalah. Jensen ayah Lulu, nggak boleh mati. Kalau kalian mau hajar dia, bunuh aku dulu. Enggak. Apa kamu cuma bisa bersembunyi di balik wanita? Berani? Lawan kami satu persatu. Sayang, aku terharu dengan sikapmu. Nggak perlu. Injak seekor semut sama dengan menginjak sekumpulan semut. Kamu nggak kuat lawan mereka. Bawa Lulu pergi dulu. Aku tahu. Kamu belum paham kekuatanku. Kalau begitu, aku tunjukkan. Nak, pinjam kemoceng hadiah aku ya. Oke. Papa semangat. Buang waktu. Kumakai mau usando. Kamu berkanda. Betul. Kelihatannya pecundang ini nggak punya apa-apa. Selain keberuntungan. Kalau begitu, kita bersiap menyerang. Tebasan naga. Gelombang dahsyat. Cahaya super. Papa, mereka hebat banget. Ternyata kuat langit jadi gelap. Harta karun 3 keluarga. Meski master tingkat puncak pun gak terhindar dari malapetaka. Gimana ajamu? Cepat kabur. Chelsea, apa mungkin kamu cari suami bodoh? Kalian cuma seketika. Anggap kemoceng sebagai harta karun. Aku nggak pernah ketemu orang sebodoh dia. Kenapa bengong mulus? Cepat kabur. Nak, kamu selalu curiga kekuatan kemoceng sakti ini? Sekarang perhatikan baik-baik.
Ini, mana mungkin 3 orang beraliansi pun kalah. Kelihatannya fisik cucu perempuanku jauh lebih kuat dari legenda. Aduh, kakek, jangan ngomong lagi, oke? Kuat banget. Papa, Kemoceng Sakti ini hebat kali kan? Tentu saja. Aku papa kandungmu, nggak mungkin bohong. Papa, lihat performamu hari ini. Urusan mama aman saja. Aku yakin sama kamu. Kenapa pecundang ini kuat? Bagaimana kalau nanti dia balas dendam sama kita? Bapak, cepat bangkit. Mana boleh dijatuhkan seorang pecundang? Cepat bangkit. Cepat bangkit. Bagaimana mungkin? Kami masih ada kartu pamungkas. Kartu pamungkas. Pak Bobby, yakin mau pakai jurus itu? Dia yang paksa kita. Sekarang, terpaksa melakukannya. Tenang saja. Ketiga orang ini senjata kita. Gak cuma satu, kalian semua bisa habis. Benar sekali, dia cuma orang miskin yang malang. Dia pikir sih itu, Sal. Dia bisa buat kita hentak. Lucu sekali. Tuan sekalian, cepat perlihatkan kehebatan kalian. Papa, Mama, aku dipukul orang. Cepat tolong aku. Aku sampai berdarah-darah. Maksudnya senjata mereka, telepon ke papa, mamanya. Memalukan sekali. Papa, mereka lagi panggil papa mamanya. Papa, cepat panggil papa mamanya. Papa yatim piatu. Aku nggak punya papa. Ada masalah panggil papanya? Normal saja, kan? Memangnya yatim piatu sepertimu? Kalau begitu, siapa yang besarkan ayah? Aku dibesarkan seorang guru di gunung. Orang ini rupanya masih punya guru. Kalau gurunya hebat, masalah ini jadi runyam. Gurunya papa pasti hebat sekali. Dia sama sekali nggak hebat. Bahkan dia nggak bisa pukul papa. Tapi dia sekarang ya, seharusnya tak ada di alam manusia. Dia pasti sudah jadi malaikat. Ketiga kepala keluarga datang. Tiga kepala keluarga itu kenapa cepat sekali datangnya? Siapa yang pukul anak? Yang berani pukul anakku, bersiaplah aku habisi. Berani pukul anakku, aku habisi nyawanya. Mereka bertiga orang sakti. Kekuatan mereka luar biasa. Siapapun dari mereka bisa menghabisi. Betul, mereka itu keluarga hebat. Keluarga biasa sepertimu nggak akan bisa bayangkan. Chelsea, sebaiknya kamu kembali ke jalan yang benar. Kalau enggak, putrimu nanti nggak punya ayah lagi. Anakku, dia pukul kamu. Ya, Papa, dia orangnya. Papa ingat, harus hajar dia sampai habis. Lalu, buat dia sekarat, aku mau buat dia tersiksa. Itu pasti. Tino, kamu nggak perlu rebutan sama aku soal ini. Siapapun yang pukul anakku, aku harus balas dendam dengan tanganku sendiri. Perempuan duluan. Kamu lihat itu kan? Mereka bertiga mau habisi kamu. Chelsea, masih nggak mau layani mereka bertiga? Apa kamu mau jadi janda dari pecundang ini? Sekarang harus bagaimana? Dengan kemampuan mereka, kamu nggak akan punya peluang. Papa, jahimu berkerut. Apa papa juga tertekan? Tentu saja aku sangat tertekan. Yang udah selesai, datang yang tua. Kalian mau nggak panggil kakek, nenek, moyang kalian? Aku habisi kalian semua. Apa katamu? Kazabu, nyalimu besar. Papa, nggak perlu segan lagi. Langsung habisi dia. Orang tua kami hebat dan sakti. Kemampuan sepertimu gak akan sanggup tandingi mereka. Bukannya kamu berlutut minta ampun, malah mengusik mereka. Kamu konyol. Bersiaplah ku habis. Tunggu dulu. Sial. Kenapa jadi begini? Ternyata kamu juga bisa hilangkan ilmu kami bertiga. Bukannya kakek nggak bisa bela diri? Sejak kapan jadi hebat begitu? Tuan, akhirnya Tuan tunjukkan identitas asli. Identitas sebenarnya. Apa mungkin? Diam-diam kakek orang sakti.
Sudah terlanjur begini, aku harus tunjukkan diri. Sebetulnya, keluarga Hanis salah satu dari 2 keluarga pelindung. Aku, orang tersakti 40 tahun lalu. Orang juluki naga bermuka baja. Tuan, 40 tahun berlalu, kamu masih ganteng. Hatiku jadi berdebar-debar. Kakek dan nenek romantis sekali. Keluargamu romantis. Kenapa tak ada padamu? Kamu mesti belajar. Ayo. Sana. Kakek dulu naga bermuka baja. Lama nggak bertemu. Papa, apa dia sangat hebat? Nggak cuma hebat. Papamu cuma dewa. Urutan ke 28. Sementara dia, waktu itu urutan ke 2. Konon, kota Dazar punya 2 keluarga pelindung. Istana Raya Geno. Pemimpin bela diri sekarang. Salah satunya. Tapi, aku nggak sangka. Ternyata satunya lagi keluarga Hanis. Sejak dilahirkan, keluarga pelindung kami bertugas meringkus iblis. Dan punya misi menjaga perdamaian dunia. Tapi, aku nggak sangka. Istana Raja Kenobi begitu beringas. Mau rebut bola naga keluarga Hanis. Dan mau hancurkan segel Raja Iblis. Katanya Raja Iblis itu dewa iblis di zaman dahulu. Leluhur dulu sudah menahannya. Begitu hidup kembali, seluruh makhluk hidup akan dihancurkan. Itu benar. Sekarang, Istana Raja Kenobi harus dikalahkan. Pakai energi bola naga perkuat segelnya. Besok hari terakhir. Aku minta kalian bergandengan tangan sama aku. Buat perang melawan Istana Raja Kenobi. Perang lawan Istana Raja Kenobi? Kalian bertiga dewa sakti. Kalau maju berperang, bukannya kita nggak akan menang. Mohon kalian pikirkan rakyat banyak. Ikut aku perang. Aduh, kakek. Kami harus pertimbangkan. Terlebih dulu soal ini. Pertimbangkan dulu. Istana Raja Kenobi, dewa peringkat ke-10. Bukannya kita cuma cari masalah. Perang apanya? Berlindung di Istana Raja Kenobi. Supaya selamat. Nggak bisa. Kalau begitu, Jerry nggak akan suka sama aku. Masih cari perhatian perempuan. Dasar nggak tahu malu. Kalau keluarga Hanis dimusnahkan, baru dapat hadiah. Mungkin Istana Raja Kenobi. Kasih Chelsea buat kita. Nanti kita main sesuka hati. Kita sepakat. Bagaimana keputusan kalian? Aduh, aku tiba-tiba ingat. Aku masih ada rapat. Aku harus pergi dulu. Papa, urusan penting ini aku serahkan. Aku harus buru-buru pergi. Aku lupa matikan kompor. Bahaya, Pak. Cepat pulang. Aku harus pergi. Aduh, tiba-tiba aku datang bulan. Sudahlah Mama. Mama sudah berapa tahun menopause? Tiba-tiba bilang begitu. Kita pergi ke dokter. Kalian, mereka itu takut mati. Suamiku, Cherry. Kamu tahu aku serius. Kemarin nenekku kasih aku mimpi. Katanya tahun ini aku nggak bisa nikah. Aku pergi dulu. Kamu? Kamu lihat orang macam apa dia? Kamu nggak boleh khianati aku. Aduh, sayang. Mana mungkin aku khianati kamu? Halo, halo. Aduh, sinyalnya jelek. Aku telepon kamu dari luar. Brengsek kamu. Kamu nggak boleh pergi. Kamu juga nggak setia, kawan. Di rumah aku pelihara kucing. Salto ke belakang, aku jatuh ke selokan. Aku harus cepat pulang. Kucingnya juga masuk ke selokan. Dia nggak pelihara kucing. Mungkin Hello Kitty. Ada bahaya begini, ketahuan isi hati mereka. Jensen, kamu juga jangan pura-pura. Cepat lari saja. Dengan kekuatan Istana Raja Kenobi, kamu pasti akan habis di keluarga Hanis. Hei, ku bilang ya, aku nggak anggap Istana Raya Kenobi. Dia bukan apa-apa. Chelsea, anakku, kalian perhatikan baik-baik. Asalkan aku turun tangan sedikit, dunia akan terhebat. Waktu itu kedua tanganku disapu. Nggak ada lawan aku. Melihat dia terlalu percaya diri. Aku ingat kamu waktu muda. Nak, karena aku terlalu percaya diri, aku dihajar Istana Raja Kenobi sampai babak belur.
dengarkan nasihat. Cepat kamu bawa Lulu pergi. Supaya keluarga Hanis punya penerus. Kalau kamu nggak percaya, besok ajak saja aku. Lihat apa aku hancur atau enggak. Istana Raja Kenobi itu akan kubereskan. Aku cuma bisa nasihati kamu. Jagalah dirimu. Semua keluarga Hanis, dengarkan. Ya? Besok ikut aku ke Istana Raja Kenobi. Lihat Tuan Zampaya. Kakek, aku nggak mau ikut. Nggak mau nyawaku tamat. Kakek, aku masih mau nikah. Aku juga nggak mau nyawaku tamat. Memangnya aku mau nyawaku tamat juga. Ini buat lindungi keluarga kita. Ini misi dan takdir. Nggak bisa dihindari. Begitu segel Raja Iblis terbuka, bukan cuma kita, seluruh negeri naga akan jadi abu. Maka kiamatlah sudah. Kamu? Ini bajunya Lulu dan barang keperluannya. Dia alergi kacang. Nggak suka makan pedas. Waktu tidur malam, suka tendang selimutnya. Kamu harus ingat buat lindungi dia. Kamu ini kenapa? Mama, apa Mama sudah nggak suka Papa? Lulu, Mama juga nggak mau berpisah sama kamu. Tapi Mama nggak ada pilihan lagi. Nanti kamu ikut sama Papa. Besok pergi ke Istana Raja Kenobi. Mungkin akan penuh penderitaan. Aku nggak mau. Lulu ikut tewas. Setelah ini, Lulu ikut kamu. Chelsea, suamimu orang terkuat. Aku bisa atasi masalahmu dengan mudah. Mama harus percaya pria pilihanmu. Papa orang terkuat. Lulu, kamu masih kecil. Ada hal yang kamu nggak ngerti. Tapi Jensen, kamu sudah dewasa. Kamu harus bisa berpikir matang. Jangan sok ku beri kekuatan. Istana Raja Kenobi paling berkuasa di dunia. Kemampuannya sangat tinggi. Kakekku nggak bisa melawannya. Kalau kamu pergi, cuma jadi sasaran meriam. Ngerti nggak? Bukannya aku bilang, Cukup. Bukan orang kuat. Jaga Lulu tak masalah. Demi Lulu, habis ini jalani hidup dengan baik. Kalau masih berjodoh, kita ketemu lagi di kehidupan selanjutnya. bukannya kita. Lulu, maafkan Mama. Nggak bisa temani kalian terus. Kamu harus tetap hidup. Aku akan doakan kamu dari atas sana. Loh. Sayang, menurutmu kenapa Mama begitu ketakutan? Aku juga khawatir. Sepengetahuanku, Mama nggak akan berubah pikiran. Kalau nggak begini saja, besok pagi kita ke Istana Raya Kenobi. Habisi mereka. Biar Mama kamu lihat, aku hebat nggak? Gimana? Happy Papa, sebelum tidur, aku mau dengar dongeng Mama dulu. Sepertinya malam ini aku nggak bisa tidur. Beraninya tunda waktu tidur putriku. Begini saja. Malam ini Papa lembut. Kamu ke Istana Raya Kenobi dan habisi mereka. Papa, cuma kita berdua, mau nggak aku panggilkan Dewa Langit dan Dewa Gunung? Masalah kecil, kenapa banyak orang? Papa, aku takut. Papa nggak bisa atasi sendirian. Sayang, kamu harus selalu percaya papamu yang hebat ini. Waktunya tunjukkan kamu kemampuan sebenarnya. Kenzi. Aku dipilih kuat. Papa, dia seperti siluman Kirin yang ada di kartun ya. Tentu saja, dia tunggangan papamu. Kamu satu-satunya yang akan warisi dia. Wow, Papa, aku tahu Papa hebat. Tapi aku nggak tahu Papa sehebat ini. Aku mau cium. Mantap. Papa, sepertinya misi kali ini hanya akan berjalan mudah. Pasti. Papa, aku belum pernah tunggangi Kirin. Dia bisa terbang seberapa jauh? Aku juga nggak tahu kecepatannya berapa. Begitu dia terbang, listrik, cahaya, semuanya lewat. Kamu pasti mau rasakan. Papa aja kamu lihat, oke? Ayo, bersiap. Sudah siap? Ayo. Tuhan, aku mohon padamu, berkati anakku, kehidupan yang damai.
Apa itu? Wujud dewa? Kalian mau kembali tunduk pada istana Raja Kenobi dan jadi pelayan istana. Setia sama istana Raja Kenobi. Suatu kebanggaan buat kami. Tapi, kasih kami kedudukan. Lebih tinggi dari pelayan. Mungkin seperti penghibur Tuan. Betul. Bagaimanapun, kami orang sakti. Putra kami juga para jenius. Kalau soal jadi pelayan tersebar, Ayahku mengerti. Nanti kalau Raja Iblis bangun, jangankan kota Dazar, seluruh dunia pun bisa keluarga Sirius kuasai. Jadi pelayan istana, kalian gak mau. mau. Tuan Horis, besok keluarga Hanis datang. Saat mereka mati, bisa nggak sisakan putri keluarga Hanis buat kami, biar kami. Aduh. Jadikan putri keluarga Hanis santapan lezat kang. Terutama yang namanya Chelsea. Dia itu barang bagus. Tuan Horis, menurut Anda, bisakah sebagai pelayan setia Anda, Chelsea diberikan pada kami? Boleh, nggak masalah. Tapi, aku duluan. Itu nggak masalah. Berbagi wanita sama Tuan Horis kebanggaan kami. Kalian yang paling jago, keluarlah. Siapa itu? Beraninya cari gara-gara di sini. Kenapa suara itu nggak asing? Bocah rupanya kamu ya. Aku juga mau habisi dia. Nggak disangka dia datang sendiri. Dia orangnya. Dia itu menantu keluarga Hanis. Cuma menantu saja. Berani cari gara-gara sama istana Raja Kenobi. Lah, bawa anak juga. Jangan-jangan orang ini idiot. Dasar kalian pengecut. Disuruh tegakkan keadilan, kalian malah lari ke sini berkhianat. Ke istana Raja Kenobi. Kalian ini orang atau bukan? Istana Raja Kenobi akan satukan dunia. Pilihan kami sudah bijaksana. Hati-hati kamu. Hampir aku kena. Maaf ya, Tuan Horis. Jangan banyak omong. Biar kami yang urus. Pecundang ini buat Tuan Horis. Papa, mereka banyak orang. Kita pergi saja. Sayang, jangan panik hadapi masalah. Lihat bagaimana Papa atasi mereka. Aku habisi mayatmu dulu. Nggak kena. Nggak kena. Nggak kena. Nggak kena. Nggak kena. Lihat kan sayang. Cuma menghina. Mereka sama sekali nggak bisa lawan Papa. Ku habisi kamu. Pukulan kepala berputar. Gila. Mama, Papa nggak apa-apa. Papa serius nggak? Kenapa nggak bisa kena dia? Ini nggak masuk akal. Dasar pecundang. Memalukan sekali. Ketua, mohon Anda turun tangan. Aku juga sudah lama nggak bertarung. Anak ini masih muda. Berhubung dia punya bakat kekuatan, sepertinya jurusnya bisa lebih unggul dari. Bakat kemampuan? Orang tua, apa matamu buta? Diam kamu, pecundang. Dia tetua di istana Raja Kenobi. Dewa terkeji ketiga dengan bakat kemampuan tertinggi. Kamu pasti akan habis. Mohon tetua turun tangan. Habisi dia. Sesudah Anda habisi dia, giliran kami. Lapor. Aku mau cambuk dia. Cuy, apa kalian begitu benci sama aku? Cuma berdebat saja. Cukup aku gertak saja, bisa buat dia babak belur. Kamu berlututlah.
Itu raungan singa milik tetua. Sekarang habislah dia. Kamu bicara sama siapa? Ketua, kenapa Anda berlutut? Apa jurus raungan singa itu berbalik? Dia terlalu kuat. Wah. Ternyata dia sekuat itu. Papa, aku lapar. Cepat selesaikan. Lalu buatkan makanan buat. Baik sayang, Papa akan bercepat. Oke. Kalau anak itu aku tangkap, pasti bisa desak dia supaya menurut. Sini nak. Kamu orang jahat. Aku nggak peduli. Anak siapa suaranya keras begini? Nak, Kesini. Maju lagi. Kupukul kamu. siapa takut? Pukul-pukul. Bagaimana mungkin? Tuan Sirius bisa ditundukkan anak. Umur 6 tahun. Gak mungkin. Mereka berdua terlalu aneh. Bilang apa? Apanya yang beda? Kami memang luar biasa. Papa ingatkan aku lagi. Aku cinta mati, Pap. Kamu juga hebat sayang. Aku cinta kamu. Kemarin dia bermesraan. Di depan kita. Sekarang dia perlihatkan rasa sayang sama anaknya. Sangat benci. Ingin habisi mereka. Tapi nggak bisa. Menggerutu apa? Tangan di belakang kepala, berberes. Sayang, mau aku kasih kesempatan nggak buat latihan drama dan aksi panggungmu? Papa, aku masih kecil. Papa saja duluan. Oke, Papa contohkan. Jadi, aku perintahkan kalian. Tepuk tangan. Masih mau sok jago? Enggak lagi. Tadinya kami nggak tahu. Hari ini kamu kasih pelajaran besar buat kami. Kami langsung jadi paham. Apa yang kamu pahami? Kalau pura-pura disambar geledek. Apa kamu bilang? Tiap hari aku begitu, nggak pernah disambar geledek. Brengska, papa dan kakakku sedang panggil Raja Iblis. Besok akan kuhabisi kamu. Kalian belum nurut. Kalian harus kubah lagi. Kakak, dipukul lagi. Aku dipukul sampai kehabisan darah. Fisikmu payah. Kekerasan bukan satu-satunya cara selesaikan masalah. Cuma dengan memurnikan jiwa, baru bisa benar-benar ubah perilaku. Ayo, ikut aku dengarkan suara jiwa terdalam. Nyanyi. Kamu taklukkan seperti... Gak sanggup lagi kemana-mana. Hatiku keras. Keputusanku kacau. Kamu taklukkan seperti ini. Kakek, kita cuma beberapa orang begini. Bagaimana mau lawan istana Raja Kenobi? Kakek, aku takut. Bisa nggak aku nggak ikut? Aku takut. Keluarga Hanis, keluarga pelindung. Biarpun tahu nggak bisa, nggak boleh mundur. Ini takdir kita. Ayo.
Mulai sekarang, kamu bawahan terendah, putriku. Nomor 9527. Baik, Tuan. Berdiri tegak. Siap gerak. Hadap kiri. Hadap kanan. Maju jalan. Hidup dan mati seperti anjing. Dimarahi orang gak menyala. Jadi anjing lucu sekali. Dimarahi orang gak menyala. Kakek, lihat. Nggak heran istana Raja Kenobi jadi keluar ke teras. Mereka sangat disiplin. Pagi-pagi sudah berlatih. Dibanding kita, keluarga Hanis belakangan ini santai sekali. Kakek, kenapa aku merasa ada yang gak beres? Mereka seperti terpaksa. Wajahnya seperti ada luka. Bangun pagi buat latihan, siapa yang senang? Kamu lihat, terpaksa pun mereka tetap teguh dan semangat. Luka di wajah mereka itu, mungkin itu bekas mereka bertarung. Benar-benar tahan banting. Kalau waktu bisa diputar, aku juga akan ajak kalian latihan sekeras ini. Sudah nggak ada waktu lagi. Ayo. Berhenti. Bardon dari keluarga Hanis datang menantang maut. Kenapa keluarga Hanis datang lagi? Ini namanya sekeluarga. Pindah ke sini semua. Kakek, tatapan mereka ke kita seperti ada yang aneh. Sembarangan. Biarpun gak akan menang, jangan permalukan martabat keluarga Hanis. Bardon, naga bermuka baja, menantang maut. Harap istana Raja Kenobi utus orang buat bertempur. Kemarin sudah tindas aku semalaman. Sekarang datang lagi sebanyak ini. Kalian mau permainkan aku? Aku hajar kalian. Tuan Horis. Tahan dulu. Kita masih punya harapan buat balikan keadaan. Kakek, aneh sekali. Ya kan? Kemarin malam ada yang datang. Aku kasih tahu kamu. Makanan mereka di sini nggak enak. Sayang, makanan mereka di sini buruk sekali. Kamu masih bisa makan? Tetap masakan papa yang paling enak. Aku mau makan lagi. Ayam jamur yang kemarin. Yang kamu makan kemarin itu hewan legenda. Sudah punah. Yang lain saja. Jensen. Lulu, kenapa kalian bisa di sini? Apa dia yang bikin mereka terluka? Kenapa kalian di sini? Kalian kemarin yang usir kami, aku nggak ada tempat tinggal lagi. Cuma bisa numpang di istana Raja Kenobi. Diakui, ranjang istana Raja Kenobi besar dan nyaman sekali. Apa? Kemarin malam, kalian tinggal di istana Raja Kenobi. Apa? Apa mereka nggak lawan kamu? Mama, aku sudah bilang, papa luar biasa. Kemarin orang jahat ini bandel. Jadi, papa bereskan mereka. Habis ini mereka gak akan marah lagi sama kita. Dia sendirian bereskan seluruh istana Raja Kenobi? Ngeri sekali. Betulan sendiri yang kalahkan istana Raja Kenobi? Selama aku yang turun tangan, nggak ada yang bisa kalahkan aku. Hahaha. Aku tahu, Chelsea, fisik femininmu. Buat aku jadi paham. Kekuatan Jensen. Semua berkat kamu. Rupanya karena usaha Chelsea. Orang kampungan ini beruntung sekali. Apanya kakek? Sudah aku bilang berkali-kali ke kakek. Aku latih kekuatanku sendiri. Nggak ada hubungannya sama dia. Oke lah. Biarpun kamu hebat. Dan gak ada hubungannya sama Chelsea, itu sudah lumayan. Laki-laki harus punya harga diri. Kita bisa pahami dia. Bagaimanapun Jensen dari orang biasa bisa sampai seperti ini. Memang susah buat kendalikan egonya. Kakek ini sebetulnya, Jensen. Kamu dan Chelsea satu keluarga. Punyamu jadi punyaku juga. Kalau di luar kamu bisa bilang kamu yang terhebat. Begitu bisa kan? CL, bagaimana lagi supaya kalian percaya? Sebetulnya karena aku. Aku cuma harap dia bisa lebih cepat dewasa. Nggak lagi kekanak-kanakan. Kenapa Bahar nggak? CL, dia pasti ke tempat segel itu buat panggil Raja Iblis.
Kamu benar, kakek. Ayah dan kakakku sudah ke tempat segel itu. Tinggal tunggu waktu. Mungkin Raja Iblis sudah kembali ke dunia. Sesudah itu, keluarga Sirius nggak akan terkalahkan. Dan kuasai dunia. Lebih baik kalian cepat sujud minta ampun. Mungkin Tuan Horus masih mau ampuni kalian. Kenapa? Bukannya aku sudah ajarkan kalian. Masih sok jago? Jensen, cepat ke tempat segel itu. Takut tak sempat. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ayo, cepat. Setengah jam lagi. Segel akan terbuka sepenuhnya. Raja Iblis datang lagi ke dunia. Dan aku sebagai perwakilan Raja Iblis menjadi yang terkuat di dunia. Papa selalu jadi nomor 1. Robin, kalau begitu apa aku jadi nyonya negara? Kurang ajar. Kamu bodoh ya? Nyonya negara itu ibuku. Jalan pegunungan ini terjal. Kita cuma bisa cambuk kudanya. Ayo. Semangat, Papa. Tapi kita terlalu lambat. Berani malas-malasan. Cepat sedikit. Ayo. Ayo. Kakak, jangan pecut lagi. Aku sudah sekuat tenaga. Papa, tolong aku. Papa, harus tolong aku. Anakku, siapa yang pukul kamu sampai begini? Dia orangnya pecundang itu. Rupanya Bahar di sini. Jensen, kamu lihat 2 bola naga di meja itu? Ya, sekarang juga bawa bola naga itu ke sini. Buat panggil Dewa Langit. Bisa buat lawan Raja Iblis. Benda itu sepertinya nggak asing. Papa harus balaskan dendam. Berani lawan anakku. Sudah bosan hidup. Papa, jangan habisi dia dulu. Kenapa masih mau biarkan dia hidup? Kalau seperti itu, dia yang untung. Kemarin malam aku sampai nggak tidur. Aku pikirkan 18 cara buat siksa dia. Hari ini aku mau coba. Anakku, kamu wariskan kekejian papamu. Itu pasti. Tuan Horus, aku punya 69 cara siksa dia. Boleh nggak aku coba? Aku punya 108 cara. Aku punya 365. Kalian ini memang berdebah. Aku berjuang mencari cara supaya kalian jadi manusia. Kalian malah cari cara habisi aku. Kalian manusia bukan? Bagaimana? Aku akan habisi kamu. Berdebah. Bukan cuma kamu, istrimu juga. Aku akan buat kamu sangat tersiksa. Bukannya itu Chelsea? Jadi, pria itu suamimu? Chelsea, kamu punya kenalan di Istana Raja Kenobi? 6 tahun lalu, dia yang kasih aku obat. Tolong aku. Kamu kenapa, Nona? Tolong hargai dirimu. Nona, masih periaka. Kami bersenang-senang. Diam. Kenapa takut? Sudah punya anak masih malu. Chelsea, rupanya pria kampungan ini berhubungan sama kamu. Dasar kamu, Lang, cuma bisa cari pria pecundang. Aku nggak selang kamu. Kamu cuma andalkan laki-laki buat naik raja. Kamu. Kenapa kalau aku, Lang, aku andalkan kemampuanku buat dapatkan laki-laki paling unggul di dunia.
Waktu di sekolah, kamu selalu tindas aku. Sekarang kamu cuma bisa punya anak dari pria pecundang itu. Nggak sebanding denganku. Sayang, dia orang yang kau bilang penampilan dan kemampuannya di atas kamu. Boleh juga, Nona. Asalkan kamu mau jadi selirku, aku janji akan lepaskan keluargamu. Kak, dia nggak bisa jadi selingkuhanmu. Kami semua antre, Kak. Ya, betul. Nggak disangka Nona ini jadi rebutan. Nggak bisa begitu. Aku harus robot. Kalian mundur. Biar aku maju. Robin, kenapa kamu khianati aku? Sayang. Aku cuma sayang kamu. Aku nggak peduli. Aku nggak mau kamu sentuh wanita silan itu. Jangan halangi aku buat goda dia. Nona, hari ini aku mau kamu tahu. Apa itu laki-laki sejati? Kakak, jangan. Mau goda istriku ya? Laki paling kuat, ya. Makan sekuat. Berhenti. Kamu. Kak. Kakak, kekuatannya jadi luar biasa. Kamu nggak bisa lawan dia. Kamu nggak bilang dari tadi. Baru aku mau bilang kamu sudah pergi. Kamu lihat itu istriku. Mereka semua cuma sok jago. Tetap suamimu yang terhebat. Dia begitu kuat. Apa benar karena aku? Papa, beri dia pelajaran. Hajar dia. Ritualnya sudah selesai. Raja Iblis, silakan datang ke dunia. Aduh gawat, pamer kekuatan, lupa urusan utama. Sudah 1000 tahun. Siapa yang bangunkan aku? Tuan Raja Iblis, hamba sudah buka segelnya. Aku pinjamkan ragaku di dunia ini. Cepat ambil bola naganya. Kuma bola naga itu. Bisa panggil Dewa Langit. Tutup segelnya lagi. Aku berhasil. Akhirnya aku berhasil. Kalian mau ini, kan? Sudah, habislah kita. Nggak ada harapan lagi. Kakek, lain kali kalau ada rencana, bilang diam-diam. Kakek dikira-kira begitu. Orang bodoh itu pasti halangi. Lebih dari kekuatan langit. Mulai sekarang aku yang terkuat di dunia. Selamat Tuhan, sudah kuasai dunia. Dunia ini nggak akan bisa kamu kuasai. Mereka bukannya pensiunan dan gadis hilang yang dikerjai Jensen seperti tertulis di informasi itu. 4 jenius kota Dazar. Kenapa mereka datang? Kamu kenal mereka, Kak? Kalian gak tahu kalau mereka luar biasa sakti. Mereka orang sakti, ditakuti pada masanya. Tapi tak kenapa mereka hilang misterius. Kudengar belakangan, mereka jadi pelayan tokoh besar. Siapa itu? Dia jadikan orang sekuat mereka pelayan. Pria tersakti yang pernah kulihat. Luar biasa mengerikan. Pria yang hampir sama dengan dewa. Aku kasih tahu kalian. Dia sesuka hati kasih ajari aku jurus. Sampai aku sekuat ini. Bahkan buat jinjing sepatunya saja. Aku nggak pantas. Apa maksudnya orang yang ada di legenda itu? Benar Tuan, pria itu. Perpaduan keindahan dan kebijaksanaan. Perwujudan kesatria dan pahlawan. Master Sekte Langit. Nggak mungkin. Mana mungkin dia bisa sehebat itu? Nggak mungkin. Kalian lambat sekali. Sudah kirim pesan di grup, kalian gak lihat? Tadi nggak ada percakapan lagi. Pesannya baru masuk. Jangan marah. Lulu, kenapa kamu bisa kenal 4 orang hebat ini? Aduh mama, aku sudah pernah bilang dia bukan orang hebat. Mereka anak buah papa. Anak buah Jensen? Hamba menghadap Tuhan.
Hamba menghadap Tuan. Kalian lebih senior dari aku. Kenapa anggap Jensen sebagai tuan? Kenapa kamu datang ke sini? Berkat guru bisa kuasai 10 negara barat. Aku sengaja datang buat balas kebaikan. Aku asal hari kamu Yurus. Aku bukan gurumu. Jangan sembarangan mengaku. Aku ingat. Dialah orangnya. Dialah Master Sekte Langit. Jensen, kamu Master Sekte Langit? Benar istriku. Sudah aku bilang. Tapi kamu nggak percaya. Ayo, cium. Kamu bisa serius sedikit nggak? Tuhanku. Master sudah kasih aku jurus. Aku malah remehkan. Hina. Bahkan rebut istrinya. Aku bukan manusia. Aku memang berdebah. Gak usah sampai begitu, Kak. Nggak perlu. Bagiku, kamu bukan apa-apa. Nggak peduli kamu menyesal atau nggak. Bagiku nggak ada artinya. Aku nggak pantas. Aku potong lenganku sendiri. Aku potong sendiri lenganku. Kamu berani juga, ya? Bukannya kita harus tunduk. Aku agak menyesal. Bukannya aku nggak boleh singgung dia. Ayah, ampuni kami. Kamu lihat, kenapa mereka sekarang panggil aku ayah? Papa, mereka berempat bergabung. Apa Papa bisa lawan mereka? Mana aku tahu. Tuan, untuk hadapi berdebah seperti mereka, Anda nggak perlu turun tangan. Biar kami berempat yang selesaikan mereka. Dengan cara paling sadis. Jangan kasih ampun. Oke. Jensen, aku nggak habis pikir. Kalau kamu punya anak buah, ini baru imbang. Kakek. Sekarang kakek harus akui kehebatanku. Karena kamu dapatkan cucuku. Mereka lihat potensimu yang luar biasa. Mereka berlindung padamu. Bukan begitu. Cucuku titisan langit. Bukan begitu, kakek. Ada apa ini? Baru sedetik saja kalian sudah terkapar. Belum makan atau bagaimana? Nggak disangka Raja Iblis sekuat ini. Mereka nggak bisa melawannya. Cuma akulah yang pantas dipuja. Tuan, dia kuat sekali. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Kami sudah permalukan Tuan. Sudah, cepat sembuhkan luka kalian. Ya? Manusia Yewaka. Tadi aku sudah memanggil energi Raja Iblis. Kita berdua bisa berbagi kekuatan dahsyat ini. Sayangnya kamu keras kepala. Sekarang kamu lihat aku nggak tertandingi. Apa kamu menyesal? Bahar, kamu jauh dari kebenaran. Mengkhianati ajaran leluhur. Kamu akan dikutuk langit. Dikutuk? Sekarang akulah langit. Siapa yang bisa lawan aku? Aku buat tatanan baru di dunia ini. Eraku sudah tiba. Apa Papa bisa kalahkan dia? Anak bodoh. Bagaimanapun papamu orang biasa. Sekarang Bahar sudah dirasuki Raja Iblis. Dia setengah iblis. Gak ada cara lain. Selain Dewa Langit turun ke bumi. Jadi, apa aku harus mati di sini? Aku nggak mau mati. Dasar gak berguna. Kalau aku sok jago lagi mau apa kamu? Inilah hari terakhir. Kalian berlututlah dan tunduk padaku. Para wanita jadi mainanku. Jensen cepat bawa Lulu pergi. Lulu masih kecil. Dia nggak boleh kenapa-kenapa. Jangan berisik, biarkan aku berpikir. Sudah seperti ini mau pikir apa? Hal yang paling penting. Muridku, karena guru sudah mau naik jadi dewa. Ada hal terpenting yang harus aku bilang sama kamu. Jangan sampai guru ganggu konsentrasiku. Ini sangat penting, menyangkut keselamatan seluruh umat manusia. Segel Raja Iblis sudah longgar, gak bisa disegel lagi. Kalau kita nggak cari cara, manusia akan musnah. Aku paling hebat. Aku langsung basmi saja dia. Beres kan? Raja Iblis itu dewa kegelapan. Meski fisikmu maskulin, tubuh manusiamu tetap tak bisa kalahkan dia. Dia sehebat itu? Kecuali aku, carikan wanita feminin untuk kau nikahi. Fisik feminin dan maskulin baru bisa lenyapkan Raja Iblis. Fisik feminin? Bukannya itu istriku. Chelsea, cepat bilang aku cinta kamu. Ini bukan saatnya. Kamu masih pikirkan itu saja. Henteng, cepat bilang. Habislah kamu. Kakek. Kakek. Kuat sekali. Papaku kuat sekali.
Keluarga Sirius akan jadi yang terkuat di dunia. Akhirnya kita bisa balas dendam. Habisi orang nggak berguna itu. Nggak tahu diri. Kuat sekali. Apa ini kekuatan Raja Iblis? Chelsea, cepat katakan. Tamatlah kamu. Papa? Papa, kenapa? Jangan sampai kenapa-napa. Papa nggak bisa lindungi kamu lagi. Kamu harus nurut apa kata mama? Jensen. Jensen. Bangun, Jensen. Bangun. Sekali hajar papaku bikin dia tewas. Sayang dia belum kita siksa. Tuan Horis, kalian bisa lampiaskan emosi kalian ke wanita itu. Betul. Selesai main. Biarkan kami main. Boleh juga idemu. Kalau begitu aku duluan. Mama, apa papa betul-betul tewas? Nggak boleh, Jensen. Bukannya kamu bilang nggak terkalahkan? Bukannya kamu bilang masih harus ajarkan dulu bela diri. Kamu jangan pergi. Dia betul-betul sudah pergi. Kita nggak bisa selamat. Jensen, aku cinta kamu. Jensen, aku cinta kamu. Kamu ternyata belum tewas. Kakak, kenapa dia bisa hidup lagi? Ini nggak masuk akal. Cilan, dikerjai dia lagi. Kamu berani habisi anakku. Tamatlah riwayatmu. Papa? Bagaimana ini? Apa mungkin kekuatan Raja Iblis belum sepenuhnya menyatu? Lihat itu, istriku. Cukup bilang aku cinta kamu, aku jadi nggak terkalahkan. Coba bilang lagi. Nanti di rumah saja. Aku kehilangan papa. Aksimu menipuku. Sayang, kamu harus ingat. Jadi keluarga seperti kita ini, bangkit dari kematian itu. Perjalanan ke surga, itu hal yang wajar. Aku tahu. Kekuatan Raja Iblis baru menyatu. Belum keluar. Raja Iblis. Beri kekuatanmu. Dewa Iblis ya. Kasih kamu kekuatan ya. Aku habisi kamu. Papa, nggak mungkin. Tuan Raja Iblis, kenapa jadi tewas begini? Apa aku mimpi? Kenapa orang biasa bisa sekuat ini? Jangan tidur. Aku mau cepat bangun. Kakek nggak apa-apa kan? Gak terlalu parah. Cuma hampir tewas. Kakek ini bicara apa? Ada aku. Mana mungkin biarkan kakek tewas? Aku bangkit lagi. Aku bisa lompat dan lari. Kamu selamatkan aku lagi, nak. Kakek, bicaramu terlalu aneh. Kenapa bilang begitu? Aku ini cucu menantumu. Kakek, sekarang kakek harus akui kalau aku hebat. Cucuku, kamu dapat suami yang baik. Akhirnya aku diakui. Tapi, Bahar dilenyapkan. Berkat kamu, fisikmu bikin aku kembali paham. Di keluarga Hanis muncul orang hebat. Kakak, kami mau kembali ke jalan benar dan perbaiki perilaku kami. Ampunilah kami. Kakak, sesudah ini, kamu jadi tuan kami. Aku salah, Kak. Ampunilah aku. Jensen, mereka harus diapakan? Aku baik hati. Aku nggak akan habisi mereka. Kakak memang orang baik hati. Tadi tempat Raja Iblis sudah dikosongkan. Tempat itu sudah terkikis Raja Iblis sekian tahun. Nggak enak untuk tinggal kalau dikurung di sana. Lebih baik mati daripada hidup. Kalian dikurung di sana saja. Oke? Dunia sudah jamak. Aku jadi tenang sekarang. Sesudah ini, keluarga Hanis bergantung sama kamu dan Chelsea. Aku nggak tertarik akan hal ini. Sekarang aku cuma mau kerjakan dua hal. Yang pertama, jadi ayah sepenuhnya. Yang kedua, Mama, aku mau mama sama papa. Kasih aku adik lagi. Lahirkan beberapa anak lagi. Aku mohon. bagus sekali sayang. Istriku, sebagai orang tua, kita harus penuhi permintaan anak. Sekarang sebaiknya kita pulang. Bikin anak bagaimana? Aku hajar kamu. Aku sudah tahu akan jadi begini. Mari kita lihat nantinya.